Ya, oke. Tadi sampai ke login ya. Sequence untuk login. Sebentar. Oke. Nah, kalau yang di Visio itu dia masih kotak-kotak ya. Bentar, lagi nggak ya? Belum pakai yang berbentuk eh, seperti yang terbaru ya. Jadi saya harus bikin ininya dulu, objeknya dulu. Ya, oke. Kita ceritanya akan bikin untuk login ya. Nah, di sini kan si aktornya itu adalah kalau login katakan untuk anggota ya, anggota gitu. Sementara di sini eh, login itu kan pasti punya form gitu. Berarti kan saya ini kayaknya nggak bisa UML-nya masih UML yang versi lama nih. Jadi harusnya pakai yang sudah berkelas ya. Nggak apa-apa. Kita bikin apa namanya state machine ada nggak ya? Sebentar. Ada lagi. Komponen banyak juga nih deployment-nya. Nggak bisa. Oke. Ya sudah, tidak apa-apa. Tinggal pakai ini saja, kita modifikasi aja. General Basic Shapes. Oke, kan ada yang circle, terus ada yang gini ya. Ada yang circle pakai pakai yang lurus gitu ya. Ada juga yang enggak gitu ya. Nah, terpaksa kita bikin kayak gini. Karena di visionya nggak support nih. Iya. Ya, ini ada yang satu, ini kita grup aja. Ctrl G. Terus ada yang eh, nah, ada yang untuk model ya. Kalau ini kan mau untuk ini view ya. Ini untuk view, ini untuk modelnya. Modelnya berarti pakai garis biasa.
itu ntar garis yang lain ada nggak ya? Saya pakai ini aja lah, dimodifikasi. Nah, itu kan ya. Tadi pakai garis nggak bisa, jadi ya saya modifikasi aja. Yang penting sama. Oke, di grup. Ini juga di grup. Lalu yang terakhir yang pakai panah ya. Panahnya juga dibuat seperti ini. Sebentar, ini garis nggak ada ya. Sama seperti ini garis. Oke, nggak apa-apa lah. Ya, oke, modelnya kayak gini lah, mirip-mirip ya. Saya perbaiki dulu. Nah, oke, sekarang baru pas. Oke, sudah siap si peralatannya. Kita grup lagi. Ya, udah. Oke, lihat. Sekarang di sini kan ada ininya ya, aktornya anggota. Ya, ini sebetulnya harusnya nggak pakai garis ya. Harusnya nggak pakai garis, tapi nggak apa-apa. Eh, Login itu kan dia pasti berhubungan dengan ini dulu, dengan apa namanya, dengan ininya ya, apa dengan formnya lah ya, form login. Nah, berarti di sini ada form, kita kasih nama formnya form login gitu. Sebentar, UML sequence. Ini bisa nggak ya dihilangkan? Nah, bisa kayaknya. Semuanya kena jadinya. Oke, kalau kayak gini saya harus modifikasi lagi nih. Harus saya modifikasi lagi untuk yang ini. Berarti saya ngambilnya dari sini, mau nggak mau. Oke. Oh, biasanya ada blocks. Ada ya, apa ya, launnya ya, lainnya. Kalau di sini sebentar ya, agak beda versinya. Ah, saya ambil flowchart aja deh.
Sama ya, flowchart juga tidak ada ininya. Flowchart juga tidak ada. Ya sudahlah, saya coba langsung buat aja. Ya. Wah, ini ada kendala di sini nih. Extend dependensi. Oke. Nah, ini aja lah. Bisa nggak ya? Nggak bisa juga. Udah gini aja bener. Ya, oke. Sebentar. Ini das, berarti terus di sini tidak ada arrow, arrow-nya none. Lah, harusnya none ini. Itu besar. Oh, larinya ke sana ya. Dia larinya ngambilnya ke situ. Nggak begitu. Wah, jadi nggak bisa. Subsystem nggak perlu. Sudahlah, ini mulai aja dari sini. Model, ini view-nya, kontrolernya adalah yang ini. Ini adalah modelnya. Ya, oke, berhasil. Bikin line dulu. Line-nya kok jadi hitam ya. Oke. Das. Nah, sekarang nggak usah dikasih arrow. Oke. Yang pertama, kita kasih nama dulu. Oh, ini adalah anggota.
Terus ini adalah apa namanya, form login ya. Itu kita bisa kasih namanya login ya, karena ini lebih ke kata benda. Nah, kalau dia kayak gini kita bisa akalin sih sebetulnya dengan, oh ini ada line ya, dari tadi saya nyari line ada di sini ternyata. Oke. Ya, ini ada line tools. Line tools yang mana ya? Ini kok nggak berubah? Ada line position di sini atau udahlah nggak usah. Langsung aja di sini. Di sini adalah login. Terus di sini ada login misalnya, karena kita controller kan, controller login. Lalu di sini m login. M login ini berhubungan dengan apa gitu, database apa. Misalnya karena ini anggota, ya berarti dia akan berhubungan dengan anggota misalnya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau ini enak nih, pas. Tadi saya nyari-nyari ini kok jadi hilang. Ya. Ya. Oke, sekarang apa ya ininya, kita lihat pakai sequence-nya. Di sini ada activation ya. Nah, activation. Nah, awal ketika login dia pasti berhubungan dengan si ininya apa controller loginnya. Nah, yang dilakukan di sini apa di controller login? Sebentar, ada nggak di sini? Message ya, ada save message. Ada nih. Oke, message ke sini berupa arrow message, message-nya ya untuk melakukan login. Nah, setelah itu dari login ini akan ada proses selanjutnya. Waduh, nggak rata ya. Nah, ada cara lain lah. Ntar pakai ini. Nah, oke, sip ya. Ya, dari login dia akan meneruskan dari form ini, dia akan meneruskan ke controller karena kan ini inputnya. Kita kasih tahu aja di sini input username password ya. Input username dan password.
Nah, lalu di sini di login ini gitu. Nanti dari login ini kita kecilin dulu, terlalu besar. 8 aja. Input username dan password. Nanti dari sini dia akan ke, oh ya ini dia. Nah, ini dia sebetulnya yang tadi saya cari itu ya, untuk bisa nggak geser-geser kata. Input username dan password. Nanti dari sini aku nggak mau ngeklik lagi. Nah, di atas ya, tulisannya di atas. Kemudian dia akan meneruskan ke controllernya. Oke, controllernya. Ya. Nah, tapi di sini kan sebetulnya sudah mulai masuk ke apa namanya proses ya, proses di mana dia si login itu sudah mengambil alih gitu, mengambil alih si timelinenya. Nah, berarti sebetulnya ini sampai sini aja. Nah, selanjutnya itu akan diproses oleh si login itu sendiri gitu. Si controller login. Nah, berarti kan timelinenya sekarang ada di sini. Tapi ini di sini. Gitu. Oke, nah ini naik dikit. Nah, gitu ya. Jadi di anggota input ke sini masih secara bersamaan. Setelah sampai sini, oke, login langsung menjalankan. Dari jalankan login, dia akan meneruskan lagi ke tabel anggota. Nah, tabel di sini dia akan validasi kan ada di sini ya. Validasi ada di sini. Nah, berarti di sini akan ada di sini. Nah, baru dia akan melakukan respon. Nah, responnya adalah return message. Nah, ini. Responnya adalah ini. Dia akan kembalikan lagi ke controller. Lalu controller dia akan karena ini sebetulnya masih proses ya, masih satu proses, jadi bisa seperti ini. Prosesnya ini tak gitu ya, udah ngeproses, langsung dia akan ngebalik. Nah, baru dari sini dia akan ngasih respon ke si usernya seperti ini langsung. Nah, oke. Oke, bisa seperti itu ya. Jadi dari M anggota itu dia bisa dia ngasih message dulu ke sini, ke si apa namanya, ke controllernya. Udah dia ngasih message ke controller, baru dari controller akan diteruskan message-nya apakah dia masuk atau enggak. Ini berupa garis putus-putus ini adalah sebuah respon gitu, respon. Nah, sampai sini dia user selesai kan. Dia akan mau melakukan apapun di sini sudah selesai. Nah, itu untuk yang login. Jadi sederhana kan, login itu cuma input, masuk ke login. Nanti dari timeline ini dia akan meneruskan ke controller. Di sini sudah dihandle oleh controller. Controller dia akan meneruskan ke modelnya karena dia berhubungan dengan data anggota, dengan database. Lalu dia akan kembalikan lagi ke sini. Nah, itu untuk yang login gitu. Terus untuk yang apa namanya, pengembalian buku, nah di sini sebetulnya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, cuman kan di situ ada prosesnya dulu, ada prosesnya dulu. Saya ganti di sini. Kalau pengembalian buku di sini adalah ya pengembalian buku. Nah, nanti di sini ada decision, bukan decision ya, ada percabangan lah. Ketika dia kan untuk divalidasi oleh admin ya. Nah, kalau pengembalian buku kan ada adminnya, berarti si aktornya ada dua gitu ya. Ada aktor dari si anggota dan ada juga aktor dari si adminnya. Nah, diawali dari mana? Dari anggota dulu kan. Anggota dia akan
Lakukan ini nanti direspon oleh admin. Nah, berarti kan dari sini. Oke, yang diinputkan adalah data buku yang dikembalikan. Nah, di sini pengembalian buku, controllernya, misalnya kita kasih nama kembali. Kembalilah misalnya. Oke. Lalu di sini ada sama ya. Di sini M-nya apa? M berarti ada berhubungan dengan M buku, model pengembalian misalnya. M kembali gitu, kembali. Walaupun si M itu kan kita tidak menjabarkan database masing-masing. Di si M kembali itu kan bisa nanti berhubungan dengan tabel anggota, tabel bukunya, lalu tabel si adminnya itu sendiri. Nah, sekarang kan responnya dari sini, ya kan? Responnya dari sini. Send to back. Oke. Nah, buku yang dikembalikan, lalu di sini akan oke, ini akan berubah menjadi ya data buku ya. Di sini update ya. Update bukunya. Ini proses ya, proses. Di sini kita kasih tahu prosesnya. Proses update data buku. Update-nya karena dia pengembalian atau proses, bisa saja kita lebih detail aja, proses kembali ya, pengembalian buku. Proses pengembalian buku. Karena di sini dia akan mengupdate si statusnya menjadi aktif lagi. Saya kembali, lalu dia akan masuk ke controller. Di sini juga kita kasih nama update data buku ya, status buku lah. Status. Nah, update status buku, nanti dia akan direspon di sini. Nah, update-nya, lalu dari sini dia akan ke admin dulu. Sama admin mau seperti apa, apakah mau di approve atau tidak gitu ya. Kalau dia di approve ya berarti dia akan ngasih dulu gitu ya, ngasih dulu informasi tambahan, apakah apa mengasih respon dulu gitu ya. Nah, ngasih responnya, garisnya nggak boleh terputus ya, gitu. Ngasih responnya ya sama berarti. Ya, ngasih responnya dia ke sini, ke cek kembali lagi kan. Nah, tapi versi admin gitu. Nah, versi admin. Nah, versi admin. Versi admin baru dia akan ini kan dari sini ya, dari admin. Oke. Nanti setelah ini baru nih di approve ya oleh admin, baru dia akan ngasih respon juga ke sini. Dia akan ngasih respon lagi ke sini. Di sini dikasih nama proses validasi ya. Nah, di sini validasi. Nah, nanti kalau memang sudah tidak ada masalahnya, dia langsung akan mengembalikan si responnya ke si admin dan anggota. Berarti kita bisa ngambil tarik garis langsung dari sini ke sini ya. Nah, ke anggota karena respon terakhirnya adalah di anggota seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini terlihat ya ada dua interaksi gitu. Ada yang dua interaksi antara anggota nanti oleh admin baru dilakukan. Tapi sampai sini udah selesai admin, sampai sini baru dia anggota.
Nah, seperti itu ya. Nah, terus kalau yang untuk yang satu lagi itu yang perhitungan denda. Nah, kalau perhitungan denda sebenarnya mirip-mirip juga. Nah, kita ganti aja di sini perhitungan benda ya dendanya. Ini ke perhitungan denda. Nah, oke, saya pisahin dulu. Admin dan anggota sama-sama ini berarti di sini ada pengembalian buku, ada proses. Kita lihat aktivitinya yang tadi. Aktivitinya yang tadi itu seperti apa? Nah, aktiviti untuk si pengembalian. Nah, terlihat. Sebentar kok. Kok ini yang kebuka. Oh, ini masih yang sama ya. Sebentar. Adanya di sini. Saya lupa. Activity ada di sini. Kita lihat yang pengembalian bukunya seperti apa. Nah, perhitungan denda. User, sistem, hitung denda kan, konfirmasi dulu, baru dia akan konfirmasi ke admin. Nah, berarti jalurnya masih ke user dulu. Nah, berarti kalau dari sini, admin, buku yang dikembalikan, di sini proses pengembalian buku, lalu di sini ada masih kontrol kembali misalnya ya, atau controller denda, kita bisa aja bisa kayak begini, denda. Nah, lalu dia akan melihat statusnya, cek sini, cek apa cek pengembalian. Nah, cek tanggal kembali karena dia berhubungan dengan denda gitu ya. Kalau dia kembali langsung dia respon, dia kasih, nah dia kasih infonya nggak langsung ke admin dulu, tapi dia ke sini dulu gitu. Oh ada denda ternyata misalnya ya. Nah kalau ada denda berarti dia tinggal menunggu informasi dari pembayaran. Dia akan melakukan proses pembayaran dulu. Nah, nanti sehingga oleh si admin nanti direspon. Nanti dia setelah ini baru nih proses validasi ya. Ini nggak berubah nih, sama. Nah, oke. Lalu dia akan confirm. Dia akan confirm. Konfirmasi. Masih denda. Ya, dia akan ada satu jawaban di sini. Nah, baru si si setelah dikonfirmasi ini baru dia ada respon dari sini. Agak panjang ya prosesnya karena memang begini. Lumayan ya. Ya. Oke, sebentar ya. Ini lari ke sini, konfirmasi denda sudah konfirmasi, dia akan lari ke sini lagi.
Nah, kecil-kecil aja lah, nggak usah terlalu besar. Karena nanti bakal ada proses lagi untuk kembaliin. Ya, oke. Ya, oke, respon ya. Lalu respon ke sini, confirm. Masih baru dia nanti ke ngasih tahu ke admin. Ini visionya. Nah, ya, oke, dia langsung konfirmasi ke sini. Nah, ini konfirmasi ini masih proses. Nah, ini seperti inilah bisa. Nah, dia langsung ya ke sana. Baru sama admin dia akan dilakukan proses validasi. Nah, proses validasinya juga ya sama ya. Dia akan melakukan validasi dulu melalui form. Ya, ini harus dibawahi dikit ya. Susah sekali ya aturnya ini, kalau nggak built-in dia agak susah, memang harus pakai software yang terbaru ini. Saya pakai sequence yang masih yang lama, jadinya kayak begini nih. Susah untuk ngekonfirmasi si timelinenya. Ya, oke. Kita coba aja. Oke. Nah, nanti setelah dari database masuk ke C dulu, nah, baru sih seperti ini. Nah, nanti dari si controllernya dia bisa ngasih tahu, dan dia ada ini juga nih konfirmasi dari si formnya.
Dari formnya baru dia ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini logika si sequence-nya, dan variasinya bisa macam-macam ya. Yang penting si logiknya kebayang si aturannya seperti apa. Nah, itu mungkin ya contoh untuk jawaban yang logiknya bisa nyambung gitu dari mulai data terus ke sini ya, seperti itu. Baik, ini udah agak malam juga nih ya, udah mau jam 11 juga nih. Mudah-mudahan belum pada tidur nih ya, terlalu agak malam juga ya ininya prosesnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai tadi penjelasan? Oke. Pak, Ya, gimana? tadi kan aktornya di sekuen itu bisa 2 ya Pak ya? Bisa dua. Kalau yang satu lagi di tengah bisa Pak atau enggak Pak? Bisa di tengah juga. Misalkan setelah Nah, boundary gitu Pak. bisa. Saya akan itu tadi saya ngasih satu versi yang seperti itu di sebelah kiri ya. Yang biasanya yang di proses denda tuh, denda biasanya bisa tuh aktornya di tengah, terus dia punya form sendiri, gitu kan? Nah, bisa kan seperti itu. Kalau yang tadi saya gambarkan itu pakai form yang sama, tapi dia ada loginnya dengan berbeda kan, ada login admin sama login user. Jadi tinggal validasi. Tapi kalau formnya berbeda, kita bisa nambahin form lagi di tengah, terus bisa nambahin aktor lagi di tengah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung. Minggu depan itu kita mulai jadwal presentasi ya, jadwal presentasi. Nah, untuk jadwal presentasinya harus fix ya minggu depan, apakah mau sesuai kelompok atau mau diacak gitu. Gimana menurut menurut forum seperti apa? Apakah mau sesuai ini 1 2 3 ya atau enggak? Kita lihat. Soalnya nih Pak, malam C agak banyak ya kelompoknya, jadi memang harus agak dipadetin. Kita cuma punya 3 ini ya, 3 pertemuan ya, 3 pertemuan. Sementara di sini kelompoknya ada 19 ya. Berarti kalau dibagi 3 sekali pertemuan harus ada 6 kelompok ya, 6 atau sampai 7 kelompok. Nah, 6 atau sampai 7 kelompok. Berarti ya udah kalau misalnya bagaimana responnya, apakah mau diacak atau mau berurutan? Berurutan, Pak. Berurutan. Oke, kalau berurutan berarti ini ya. Lihat di sini, sampaikan ke teman yang tidak hadir yang di akhir-akhir ini. Minggu depan kelompok 1 sampai kelompok 7 ya. Yang harus siap kelompok 1 sampai kelompok 7. Nanti minggu depan lagi adalah 7 sampai 14. Baru nanti sisanya 15, 16, 17, 18, 19. Oke, siap ya? Presentasinya tidak terlalu lama, maksudnya waktunya juga tidak terlalu lama, langsung saja jelaskan. Online, Pak. Online. Kita akan online ya, langsung dijelaskan, share screen gitu kan ya, laporannya di share screen, lalu dijelaskan dari mulai, kemarin kan sudah ada revisi ya, nah revisinya sudah mulai jelaskan dari mulai ini saja, yang depannya saya rasa nggak usah dijelasin lagi, yang kebutuhan bab 1 apa gitu nggak usah lah, yang dijelaskan itu sudah mulai ke use case-nya aja. Jadi saya nanti akan penilaian ke use case, activity, maksudnya use case, terus apa namanya, lanjutannya itu adalah skenario use case, lalu ada activity, ada sequence-nya, dan terakhir kelas diagramnya. Jadi 5 komponen itu yang jadi penilaian akhir di UAS ya, di UAS. Jadi minggu depan yang istilahnya UAS itu kelompok 1 sampai kelompok 7. Nah, nanti ada sesi tanya jawab pada saat itu, maksudnya ada sesi revisi juga. Nah, yang dikumpulkan nanti ketika UAS itu hasil revisi yang harus diperbaiki. Kira-kira paham nggak metodenya kayak gimana? Kebayang nggak? Kebayang ya?
Jadi nanti langsung aja, misalnya kelompok 1 ini apa nih? Tentang sistem inventory stok obat di apotek berbasis web. Oke, jelaskan use case-nya seperti apa. Nah, jadi langsung jelasin use case aja. Use case-nya apa aja gitu ya. Nah, terus activity-nya ini skenario use case-nya apa, lalu jelasin juga si activity-nya apa saja, terus sequence-nya apa aja. Terakhir adalah kelas diagram. Udah kelas diagram udah selesai. Lalu kelompok selanjutnya. Nanti sebelum kelompok selanjutnya saya bahas dulu baiknya segimana direvisi lah, revisinya seperti apa. Nah, nanti jadi catatan si revisinya. Lalu dibuat si dokumennya selengkap mungkin dari bab 1 sampai bab terakhir, bab 3 itu langsung semuanya dari mulai use case ke skenario use case, activity, sequence dan si kelas diagram. Baru itu nanti yang dikumpulkan dalam bentuk PDF ketika waktu UAS ya, pas waktu UAS-nya lah seperti itu. Jadi pelengkapnya di sana. Itu baik, ada yang ditanyakan lagi? Siap ya kelompok 7 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 7 ini banyak nih. Riwanti dua-dua aja nanti saling menjelaskan bagian siapa. Terus Gali gitu ya. Gali sama Indra. Melisa. Dibuat PPT tidak, Pak? Boleh, dibuat PPT boleh, dibuat langsung menjelaskan ke ininya juga boleh ya. Tapi kalau menurut saya sih mending nggak usah lah ya, nggak usah dibikin PPT, nanti takutnya malah jadi lama lagi gitu ya. Udah aja langsung Iya, Pak, jelasin. betul, Pak. Udah aja langsung jelasin si laporannya aja. Jadi langsung ke use case, karena kita takutnya terlalu lama juga waktunya. Dalam sekali pertemuan kan kita harus ada 7 sampai 8. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi tidak menutup kemungkinan kelompok lain akan saya panggil juga ketika beberapa kelompok ini ada yang nggak siap. Gitu ya. Jadi paling tidak ada spare 3 kelompok kemudian ya, 3 kelompok berikutnya misalnya 8, 9, 10. Nah, ini harus siap juga nih. Ya. Bisa seperti itu? Mungkin Pak bisa di-share lewat grup, infonya bisa di-share lewat grup WA Pak. Takutnya nggak ada yang masuk Zoom di sini Pak. Jam segini udah pada ini ya, ada yang keluar ya, karena ini Iya Pak. tapi 29 orang tapi lumayan ya, udah pada banyak masuk ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nanti saya coba share lagi ya. Pokoknya ini nanti kelompok 1 sampai kelompok 10 berarti ya minggu depan ya, yang harus siap si laporannya sampai 10. Kenapa sampai 10? Takutnya ini di beberapa kelompok ini ada yang nggak siap. 1 atau 2 yang nggak siap berarti di skip. Nah, begitu nanti selanjutnya juga sama ya. Kalau misalnya syukur-syukur udah sampai, atau gini misalnya kelompok 1 cepet nih, kelompok 2 beres. Oh ya udah langsung. Ternyata kita dalam satu pertemuan bisa 7 atau 8 pertemuan nggak masalah ya. Mestinya masih ada waktu gitu. Karena supaya mencegah nanti yang sebelah sininya yang paling bawahnya agak lama gitu ya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami prosesnya? Nanti ini kan ada rekamannya juga ya, jadi bisa dilihat untuk prosesnya. Oke, Pak. Oke, bisa ya. Oke, ya nanti ini kan saya lihat di sini, nah yang saya share lagi ya, di sini ya ada banyak ya, ada banyak ininya kelompoknya. Jadi nanti siap nih. Oh, ini nanti saya share di sini nih. Oke, ini saya share aja. Saya share aja di grup ya. Minggu depan yang kelompok 1 sama kelompok 10 itu harus siap. Coba. Iya. Pak, izin Pak. Silakan. Sama itunya Pak, sama apa aja yang harus dipresentasiin ya Pak? Ya, presentasinya yaitu tadi ya, use case-nya. Ya nanti mungkin saya bikin bentuk pengumuman use case, terus skenario use case, terus activity, sequence, dan kelas diagram. Itu yang harus dijelaskan ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, itu saja. Baik, ini ada rekaman jadi nanti bisa direkam lagi, tapi nanti juga saya bikin di grup. Artinya juga kasih tahu teman-temannya yang kelompok 1. Nah, ini beruntung ya, yang pertama nih kelompok 1 sampai
kelompok 10 karena kalau udah selesai ya berarti udah tinggal ngerevisi aja ya. Waktu untuk revisinya agak panjang. Ada 2 mingguan lagi kan gitu. Nanti yang terakhir-terakhir ini yang agak dekat proses revisinya. Jadi manfaatkan waktunya. Nah ya, dan ini juga bisa melihat dari yang kelompok yang belum terakhir juga bisa melihat dari performance kelompok berikutnya dan dilihat dari revisinya. Oke, paling itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan nggak untuk apa namanya nanti untuk presentasi? Sudah cukup jelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau ada yang mau tanya, silakan. Cukup jelas, Pak. Cukup ya, oke. Kalau tidak ada, ini lumayan agak malam ya kita sampai full terus. Jadi memang RPL inti sih ya, inti dari si penguasaan dari informatika itu sendiri. Saya akan screenshot dulu yang hadir, silakan kalau yang mau open cam. Siapa? Ini pada mantap nih ya, terima kasih nih masih pada online. Sepertinya ada yang lagi di kafe nih. Di kafe atau siapa nih? Oke, sip. Bukan, Pak. Bukan. Ya nggak apa-apa sih kalau sambil kuliah juga yang penting mah ngikutin, nggak masalah saya sih. Ya. Oke. Siap ya? Oh, ada yang berdua nih. Ini Dina sama siapa itu, Din? Sama Siti Cynthia, Pak. Sampai Sinti. Oke. Baik, siap ya. Kita screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, sip. Iya. Saya save dulu. Bentar ya. Iya, oke. Sekarang kita halaman 2. Oke, yang halaman 2 ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sip. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu sampai malam ya, sampai pas batas pertemuan kita. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan sangat terima kasih. Saya apresiasi sekali yang bisa online sampai jam segini. Mudah-mudahan tadi yang sudah saya jelaskan bisa dipahami, bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siapa? Ya, sama-sama. Pak. Bos ya. Siapa?